Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari program studi Teknik Informatika kelas B. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil analisa dari paper yang telah kami baca dan setiap anggota kelompok kami akan membacakan hasil analisa dari paper yang telah dibaca sebelumnya. Anggota dari kelompok kami diantaranya Nanda Berlianda dan Putra dengan NIM G211190082, Aldino dengan NIM G211190083 dan Dian Rustianto dengan NIM G211190075. Berikut pembacaan analisa dari paper yang telah kami baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Bernanda dan Putra dengan NIM G211190082. Paper yang pertama dengan judul COVID MTL Multitask Learning with Shift 3D and Random Weighted Loss for Automated Diagnosis and Severity Assessment of COVID-19. Paper dipublikasikan tanggal 10 Desember 2020 dengan link sebagai berikut. Masa penelitian, ada kebutuhan mendesak akan metode otomatis untuk membantu penilaian COVID-19 yang akurat dan efektif. Dengan peningkatan dramatis infeksi COVID-19 di beberapa bulan terakhir dan kekurangan sumber daya manusia di bidang klinis berlatih secara global, ada kebutuhan mendesak untuk otomatis metode untuk membantu dokter mendiagnosis dan menilai tingkat keparahan penyakit yang sangat menular. Metode penelitian menyajikan kerangka kerja multitask learning atau MTL end-to-end atau COVID MTL yang mampu mendeteksi otomatis dan simultan terhadap radiologi dan NAT dan penilaian keparahan COVID-19. Pembahasan penelitian COVID MTL merupakan berbagai tugas COVID-19 secara paralel melalui fungsi kerugian tertimbang ngacak baru kami yang menetapkan bobot pembelajaran bahwa distribusi diregulate untuk mencegah dominasi tugas, algoritma augmentasi waktu nyata 3D atau Shift 3D. Baru memperkenalkan varian ruang untuk komponen CNN 3D dengan menggeser representasi fitur tingkat rendah dari input volumetrik dalam 3 dimensi. Dengan demikian, kerangka kerja MTL mampu mempercepat konvergensi dan meningkatkan kinerja pembelajaran bersama dibandingkan dengan model tugas tunggal. Dengan hanya menggunakan CT scan dada, COVID-MTL dilatih pada 930 CT scan dan diuji pada 399 kasus terpisah. Kesimpulannya, COVID-MTL bekerja di bawah pemanfaatan CT scan dada saja. Ini adalah kerangka kerja mandiri dan dapat bekerja secara mandiri tanpa campur tangan manusia, sehingga mengurangi variabilitas antar dan intra pengamat terutama dibandingkan dengan metode berbasis sledge di mana kesimpulan dapat sangat dipengaruhi oleh input atau kualitas irisan CT berlabel manual. Paper yang kedua dengan judul Imaging Algorithm for COVID-19, a Partial Approach. Paper dipublikasi pada 10 November 2020 dengan link sebagai berikut. Masalah dalam paper ini adalah banyak yang menyarankan menggunakan CT scan sebagai alat screening lini pertama untuk diagnosis COVID-19. Namun dengan kemajuan pengujian laboratorium dan tantangan dalam mendapatkan CT scan tanpa risiko yang signifikan bagi penyedia layanan kesehatan, peran pencitraan dalam diagnosis telah dipertanyakan. Metode dalam penelitian mengusulkan algoritma diagnostik menggunakan RT-PCR dan toraks pencitraan sesuai dengan konsensus ahli dan pernyataan dari masyarakat pencitraan utama. Penelitian membahas dengan mengusulkan algoritma diagnosis menggunakan RT-PCR dan toraks pencitraan sesuai dengan konsensus ahli dan pernyataan dari masyarakat pencitraan utama dengan menggunakan 7 dataset gambar ronsen dada dan menggunakan gejala klinis untuk memandu perawatan dalam banyak kasus. Mengingat 20-25% dari CT scan akan normal pada tahap awal penyakit. Kesimpulannya, karena teknik diagnosis untuk COVID-19 terus berkembang, laboratorium konfirmasi oratoris COVID-19 tetap menjadi tes screening awal pilihan dengan peran CT dada yang terbatas dalam diagnosis atau screening.
CXR tampaknya menjadi modalitas pencitraan yang pilihan yang masuk akal pada sistem dengan RT-PCR yang dicurigai dan menunggu keputusan untuk COVID-19 atau PUI. Pencitraan mungkin dianggap triase pasien di lingkungan terbatas sumber daya sebagai direkomendasikan oleh pernyataan ahli Fleischner Society. Paper yang ketiga dengan judul Graph-Based Clustering Algorithm for Social Community Transmission Prediction of COVID-19. Paper dipublikasikan pada 1 November 2020 dengan link sebagai berikut. Masalah dalam paper yaitu fakta bahwa virus hanya dapat ditularkan dengan berada di dekat orang yang sudah terinfeksi, menunjukkan bahwa wilayah yang mudah dijangkau dari hotspot yang ada memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi hotspot baru, apalagi wilayah-wilayah yang lebih kecil bahkan setelah ketentuan yang ketat. Ditemukan kasus-kasus positif, jadi geodesik antar hotspot terdekat bisa dijadikan tolak ukur kemungkinan wilayah tersebut juga menjadi hotspot. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu terobosan baru. Metode dalam penelitian menggunakan algoritma pengelompokan grafik. Metode ini memungkinkan untuk lebih lunak tindakan di daerah yang tidak terlalu rentan terhadap penyebaran virus. Ada metode untuk memodelkan penyebaran virus dengan cara memprediksi jumlah yang dikonfirmasi. Pembahasan penelitian dengan menggunakan algoritma pengelompokan digunakan grafik wake region dengan bobot node sebagai jumlah kasus aktif dan jarak sebagai bobot edge utama. Grafik dihubungkan dengan berdasarkan ambang jarak. Node adalah tingkat administratif dan ukuran jarak memberitahu kemungkinan transmisi antara komunitas yang terpisah. Dengan data ini dapat diprediksi wilayah-wilayah potensial yang dapat menjadi hotspot dan langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan. Sebuah grafik dibuat untuk memodelkan penyebaran virus dan dinilai bahaya. Dihitung untuk menetapkan tingkat bahaya di setiap distrik. Ini divisualisasikan menggunakan peta warna. Kesimpulannya, penerapan metode algoritma pengelompokan membantu untuk menentukan tindakan pencegahan berdasarkan prediksi hotspot. Menggunakan algoritma pengelompokan grafik. Metode ini kemungkinan untuk lebih lunak tindakan di daerah tidak terlalu rentan terhadap penyebaran virus. Ada metode untuk memodelkan penyebaran virus dengan memprediksi jumlah kasus yang dikonfirmasi. Kemudian paper yang keempat dengan judul A Descriptive Study of Random Forest Algorithm for Prediction COVID-19. Pasien outcome. Paper ini dipublikasikan pada 9 September 2020 dengan link sebagai berikut. Wabah penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat global. Perlu identifikasi indikator yang dapat digunakan sebagai prediktor optimal untuk hasil klinis pasien COVID-19. Metode yang digunakan adalah algoritma random forest atau RF, digunakan untuk memprediksi prognosis pasien COVID-19 dan identifikasi prediktor diagnostik yang optimal untuk prognosis klinis pasien. Pembahasan dengan menerapkan model algoritma random forest sebagai gambaran yang komprehensif deskripsi demografi, komorbiditas, dan ketemuan laboratorium pasien COVID-19. Gambaran klinis yang signifikan P kurang dari 0,05 diidentifikasi antara pasien yang dipulangkan dan pasien yang meninggal menggunakan analisis statistik. Gambaran klinis ini digunakan untuk RF model klasifikasi dengan SMOTE dan teknik fitur reduksi fitur RFE. Untuk memprediksi kematian pasien COVID-19, AUC model RF mencapai 100%, menunjukkan kemampuan prediksi yang kuat. Selain itu, MIO dan LDH diidentifikasi sebagai dua optimal prediktor hasil pasien COVID-19 dengan indeks gini. Kesimpulannya, penerapan algoritma RF digunakan untuk memprediksi mortalitas COVID-19. Pasien dengan akurasi tinggi dan LDH teridentifikasi lebih tinggi dari 500 U per L dan
MYO lebih tinggi dari 80 Ng per ml, menjadi faktor risiko potensial untuk prognosis pasien COVID-19 di tahap awal penyakit. Akhirnya pengobatan yang tepat harus dipertimbangkan untuk pasien dengan jantung dan cedera jaringan. Kemudian paper yang kelima dengan judul Decision Support Algorithm for Selecting an Antivirus Mask over COVID-19 Pandemic Under Spatial Normal Fuzzy Environment. Paper dipublikasikan pada 13 Mei 2020 dengan link sebagai berikut. Untuk memilih masker, masalah dalam paper ini adalah untuk memilih masker antivirus secara wajar dan mengoptimalkan penggunaannya untuk semua orang. Namun, ketidakpastian efek COVID-19 dan batas kognisi manusia bertambah untuk kesulitan bagi pembuat keputusan untuk mewujudkan tujuan dengan sempurna. Metode yang digunakan dengan mengusulkan algoritma pendukung keputusan berdasarkan konsep Spatial Normal Fuzzy atau SPNOF set. Pembahasan paper dengan mengusulkan algoritma pendukung keputusan berdasarkan konsep SPNOF dilakukan analisa skor baru dan fungsi akurasi, ditingkatkan aturan operasional dan propertinya, serta mengembangkan SPNOF Benferroni sebagai operator dan bobot Benferroni berarti operator. Dengan menetapkan metode pengambilan keputusan multikriteria, menyediakan contoh numerik tentang masker antivirus seleksi atas pandemi COVID-19 untuk memverifikasi kepraktisan metode yang diusulkan, yang menjadi dasar analisis sensitif dan komparatif dan dilakukan untuk mendemonstrasikan ketersediaan dan keunggulan metode. Kesimpulannya, memperbaiki kelemahan SPFN dan NFN, penelitian mengembangkan konsep baru SPNOFN yang tidak hanya menggunakan berbagai jenis jawaban evaluasi dari pembuat keputusan, tetapi juga mempertimbangkan informasi yang objektif dari objek penelitian serta juga mendefinisikan fungsi skor baru dan fungsi akurasi dan pengoperasiannya. Sekian dari saya, kemudian paper yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, anggota kelompok lain setelah saya. Terima kasih. Di sini saya melanjutkan paper dari teman saya yang saya analisis sendiri. Keenam, judul paper COVID, a computer-aided diagnosis of COVID-19 and its safety prediction with RAG Digital Chest Area IMEC. Tahun paper 2020. Link paper masalah penelitian. Penyakit virus COVID-19 adalah infeksi menular yang disebabkan oleh saluran pernapasan akut yang parah sindrom. Coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan telah menginfeksi serta membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Dengan tidak adanya obat atau vaksin khusus untuk pengobatan COVID-19 dan keterbatasan teknik diagnostik yang berlaku, ada persyaratan untuk beberapa otomatis alternatif sistem screening yang dapat digunakan oleh dokter untuk mengidentifikasi pasien dan mengisolasi yang terinfeksi dengan cepat. Pasien. Gambar rongsen dada CXR dapat digunakan sebagai modalitas alternatif untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis COVID-19. Dalam studi ini kami menyajikan diagnostik dan keparahan COVID-19 otomatis sistem prediksi COVID yang menggunakan peta vektor dari gambar CXR untuk mendiagnosis COVID-19 dan prediksi tingkat keparahan. Metode penelitian. Detail strategi eksperimental kami untuk
rancang COVID-19 deteksi COVID-19 menggunakan gambar X-ray dan evaluasinya. Pembahasan. Dalam studi ini, kami menyajikan diagnostik dan keparahan COVID-19, otomatis sistem prediksi COVID-19 yang menggunakan peta vektor dari gambar CXR untuk mendiagnosis COVID-19 dan prediksi tingkat keparahannya. Sistem yang diusulkan menggunakan pendekatan klarifikasi 3 fase: sehat, tidak sehat, COVID-19, pneumonia, dan tingkat keparahan COVID-19 menggunakan dengkal yang berbeda algoritma klarifikasi yang diawasi. Kesimpulan, paper ini bertujuan merancang dan mengembangkan sistem yang disebut COVID-19 untuk diagnosis awal infeksi COVID-19 dan prediksi tingkat keparahan dari gambar sinar X mentah. 7. Judul paper: Decision Making Algorithm for Learning and Adaptation with Application to COVID-19 Data. Tahun paper 2020. Link. Masalah. Pekerjaan ini berfokus pada pengembangan keluarga baru algoritma pengambilan keputusan untuk adaptasi dan pembelajaran yang mana secara khusus disesuaikan dengan masalah keputusan dan dibangun dengan membangun prinsip-prinsip pertama dari teori keputusan. Kami mengusulkan skema baru dimaksud sebagai BLLR, algoritma rasio log kemungkinan penghalang, dan menunjukkan penerapannya pada data nyata dari pandemi COVID-19. Metode skema baru dimaksud sebagai BLR, algoritma rasio log kemungkinan penghalang. Pembahasan. Sebuah pengamatan untuk utama adalah bahwa estimasi dan masalah keputusan secara struktural berbeda, dan oleh karena itu algoritma yang telah terbukti sukses untuk mantan tidak perlu bekerja dengan baik ketika disesuaikan dengan masalah keputusan. Kesimpulan, hasilnya menggambarkan kemampuan alat desain untuk melacak berbagai fase wabah. Ke-8. Judul paper: Effective Social Distancing for COVID-19 and Integration of Economic Health and Public Health. Tahun paper 2020. Link. Masalah penelitian. COVID-19 telah menimbulkan dilema bagi pembuat kebijakan sejak jangka panjang jarak sosial yang membatasi atau bahkan pengujian akan membuat biaya ekonomi meningkat. Metode penelitian. Paper menyelidiki kebijakan jarak sosial yang efisien untuk mengelola terintegrasi rasio dan kesehatan ekonomi dan masalah kesehatan masyarakat untuk COVID-19 menggunakan pemodelan epidemi statistik dengan kontrol mobilitas. Pembahasan. Kami mengusulkan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan menerapkan kerangka kerja kami ke data AS. Kami secara empiris meriksa efisien kebijakan jarak sosial AS dan menawarkan rekomendasi dihasilkan dari algoritma. Kesimpulan, makalah ini memanfaatkan mobilitas komunitas yang dilaporkan oleh Google untuk memodelkan infeksi, proses COVID-19, dan perekonomian suatu negara. Ke-9. Judul paper: Machine Learning Aided Global Diagnostic and Computational
to assess effect of hormone control in COVID spread. Tahun paper 2020. Link paper. Masalah penelitian. Pengembangan model diagnostik COVID-19 yang dapat diterapkan secara global dengan menambah model klasik, model epidemiologi SIR dengan modul jaringan saraf. Metode penelitian. Model ini tidak bergantung pada model sebelumnya epidemi seperti SARS, SARS, atau MERS, dan semua parameter dioptimalkan melalui algoritma pembelajaran mesin digunakan pada data COVID-19 yang tersedia untuk umum. Model menguraikan kontribusi kerangkaian waktu infeksi untuk menganalisis dan membandingkan peran kebijakan pengendalian karantina yang digunakan. Pembahasan. Untuk semua benua yang dipertimbangkan hasil kami menunjukkan korelasi yang secara umum kuat antara pengguna kontrol karantina seperti yang dipelajari oleh model dan tindak yang diambil oleh pemerintah daerah masing-masing. Kesimpulannya, kami telah menghosting hasil diagnosis karantina kami untuk 70 negara terdampak teratas di seluruh dunia pada platform publik yang tempat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dibuat oleh pejabat kesehatan masyarakat dan peneliti. Ke-10. Judul paper A MATLAB code to combat reproduction number with application to the COVID-19 outbreak. Tahun paper 2020. Link. Masalah penelitian. Wabah COVID-19 virus corona SARS-CoV-2 jumlah reproduksi model deterministik SAIR ketidakpastian parameter metode yang kuat. Metode penelitian. Algoritma SAIR yang rinci dijelaskan untuk perhitungan mereka dengan aplikasi yang diberikan untuk wabah COVID-19 saat ini di sejumlah negara: Argentina, Brasil, Prancis, Italia, Meksiko, Spanyol, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Skrip MATLAB yang sesuai lengkap dan siap digunakan adalah disediakan untuk diunduh gratis. Pembahasan. Membahas pembangkitan berbagai rasio reproduksi atau angka-angka itu sangat berguna untuk memantau epidemi yang sedang berlangsung seperti COVID-19 dan memeriksa efek dari tindak inversi. Algoritma SAIR yang rinci dijelaskan untuk perhitungan mereka dengan aplikasi yang diberikan untuk wabah COVID-19 saat ini di sejumlah negara: Argentina, Brasil, Prancis, Italia, Meksiko, Spanyol, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Skrip MATLAB yang sesuai lengkap dan siap digunakan adalah disediakan untuk diunduh gratis. Kesimpulan. Dengan aplikasi yang diberikan untuk wabah COVID-19 saat ini di sejumlah negara: Argentina, Brasil, Prancis, Italia, Meksiko, Spanyol, dan Inggris Raya, Amerika Serikat, skrip MATLAB yang sesuai lengkap dan siap digunakan adalah disediakan untuk diunduh gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sustianto, NIM G211190075. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan paper kelompok kami, paper nomor 11, dengan judul Machine Learning Based Approach for Detecting COVID-19 Using Clinical Text Data. Paper ini dipublikasikan tanggal 30 Juni 2020 dengan link berikut. Dengan masalah penelitian
COVID-19 telah mempengaruhi lebih dari 100 negara. Orang-orang di seluruh dunia rentan untuk terinfeksi. Sangat penting untuk mengembangkan sebuah sistem kontrol yang akan mendeteksi virus corona dengan cepat menggunakan artificial intelligence. Untuk metode penelitiannya, klasifikasi dilakukan untuk mengklasifikasikan teks yang diberikan menjadi 4 jenis virus. 4 jenis virus tersebut COVID, orang yang mengidap virus corona, ARDS, SARS, dan keduanya. Terdiri dari orang yang mengalami keduanya virus corona serta ARDS. Algoritma yang digunakan support vector machine SVM, multinomial naive Bayes, MNB, logistic regression, decision tree, random forest, Bayesian, Adebus, and stochastic gradient boosting. Dan untuk pembahasan dari paper tersebut adalah Sklearn tool digunakan untuk mengolah klasifikasi machine learning. Setelah melakukan perhitungan statistik, informasi yang lebih dalam tentang data tercapai. Data tersebut dibagi menjadi rasio 70:30, di mana 70% data digunakan untuk melatih model dan 30% digunakan untuk menguji model. Strategi validasi silang dilakukan untuk semua algoritma, dan proses ini diulangi 5 kali secara terpisah. Hindari bias pengambilan sampel yang diperkenalkan dengan mempartisi kumpulan data secara acak dan divalidasi silang. Dan untuk kesimpulan paper tersebut adalah, setelah dilakukan klasifikasi, terungkap bahwa logistik regresi dan multinomial naive Bayesian classifier memberikan hasil luar biasa dengan presisi 94% perolehan 96%, 95% skor F1 dan akurasi 96,2%. Berbagai mesin lainnya algoritma yang menunjukkan hasil yang cukup baik, random forest, stochastic gradient boosting, decision tree, and boosting. Dan berikutnya untuk paper nomor 12 dengan judul Detecting the Patient Needs for Helping with Machine Learning. Tersebut dipublikasikan tanggal 24 Desember 2020 dengan link berikut. Dan untuk masalah penelitiannya, wabah COVID-19 membuat kita untuk meminimalisir kontak dengan pasien untuk mengurangi risiko tertular. Maka machine learning dibutuhkan untuk mendeteksi pasien yang membutuhkan pertolongan. Dan untuk metode penelitian paper tersebut adalah melakukan eksperimen pembelajaran mesin dengan dasar implementasi convolutional neural network algorithm menggunakan penerapan machine learning untuk mendeteksi kebutuhan bantuan dalam ekspresi pasien. Dan untuk pembahasannya, paper tersebut adalah kami melakukan eksperimen machine learning dengan implementasi dasar algoritma jaringan neural convolution yang kami jalankan di TensorFlow. Ini memungkinkan untuk mengevaluasi penerapan umum pendekatan machine learning dalam konteks pengetahuan ini. Kami melatih modelnya dengan grup yang sama yang kami gunakan untuk mengidentifikasi perbedaan peringkat yang signifikan secara statistik dan penawaran ini. Wawasan tentang bagaimana ketergantungan antar peringkat dan informasi latar belakang dapat mempengaruhi hasil. Dan dari paper tersebut diperoleh kesimpulan kebutuhan akan bantuan tentang penyataan ekspresi yang berhubungan dengan kesehatan berbeda dengan secara statistik secara signifikan bergantung pada informasi latar belakang orang tersebut, seperti dirinya perkirakan kondisi kesehatan, kualitas hidup, dan seks. Berdasarkan peringkat yang dapat didukung oleh machine learning mendeteksi kebutuhan bantuan dalam ekspresi pasien, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan komputasi metode untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menangani kebutuhan pasien yang memungkinkan perawatan yang dipersonalisasi dengan baik. Berikutnya paper nomor 13 dengan judul COVID-19 Face Mask Detection Using TensorFlow, Keras, and OpenCV. Paper tersebut dipublikasikan pada Oktober 2020 dengan link berikut. Dengan masalah penelitian, pandemi COVID-19 telah
dengan cepat mempengaruhi kehidupan kita. Masker telah menjadi kebiasaan baru. Ke depan, banyak penyedia layanan publik yang akan meminta pelanggannya kenakan masker dengan benar untuk memanfaatkan layanan mereka. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dengan menggunakan artificial intelligence. Untuk metode penelitian paper tersebut adalah model dilatih, divalidasi, dan diuji pada 2 model kumpulan data. Sesuai dengan dataset 1, metode ini tercapai akurasi hingga 95,77%. Himpunan data 2 lebih serbaguna daripada kumpulan data 1 karena memiliki banyak wajah dalam bingkai dan masker yang berbeda warna juga. Oleh karena itu, model tersebut mencapai akurasi 94,58% pada dataset 2. Untuk pembahasan paper tersebut adalah sistem dapat secara efisien mendeteksi wajah yang tertutup sebagian baik dengan masker atau rambut atau tangan. Ini mempertimbangkan dari 4 wilayah, hidung, mulut, dagu, dan mata, dan membedakan antara masker atau wajah yang ditutupi tangan. Oleh karena itu, masker termasuk meliputi seluruh wajah. Hidung dan dagu hanya akan diperlakukan sebagai white mask oleh model. Tantangan utama yang dihadapi oleh metode ini terutama terdiri dari berbagai sudut dan kurangnya kejelasan. Wajah bergerak tidak jelas dalam video membuatnya sulit, namun mengikuti lintasan beberapa bingkai video membantu untuk keputusan yang lebih baik dengan masker atau tanpa masker. Dan kesimpulan dari paper tersebut adalah menggunakan machine learning yang disederhanakan, teknik yang dicapai metode tersebut dengan akurasi yang cukup tinggi dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mungkin wajib dalam waktu dekat. Mengingat COVID-19 krisis, banyak penyedia layanan publik akan meminta pelanggannya kenakan masker dengan benar untuk memanfaatkan layanan mereka. Di masa depan dapat diperpanjang untuk mendeteksi jika seorang memakai masker dengan benar atau tidak. Modelnya bisa lebih jauh ditingkatkan untuk mendeteksi apakah masker rawan virus atau tidak, yaitu seperti jenis masker bedah N95 atau tidak. Dan berikutnya paper nomor 14 dengan judul Detection and Tracing Contagion Using IoT Edge Technology Confronting COVID-19 Pandemic. Paper tersebut dipublikasikan tanggal 13 Juni 2020 dengan link berikut. Dan masalah penelitian yang dihadapi adalah cara epidemi, pencegahan dan pemblokiran transmisi, dan pemantauan langsung orang yang terinfeksi atau dicurigai, sistem pengawasan pintar yang efektif di jarak jauh, pemantauan, peringatan dini dan deteksi demam seseorang, denyut jantung, kondisi jantung, dan beberapa radiologis, fitur untuk mendeteksi orang yang terinfeksi atau mencurigakan menggunakan gadget pintar yang dapat dikenakan. Metode penelitian paper tersebut adalah mengembangkan 2 modul sensor dikategorikan sebagai perangkat yang dapat dikenakan atau tidak dapat dikenakan, modul untuk kesehatan medis terduga COVID-19 secara real time. Untuk pembahasan paper tersebut adalah sistem pengawasan pintar, efektif, dan pemantauan jarak jauh, peringatan dini dan deteksi demam seseorang, denyut jantung, kondisi jantung, dan beberapa radiologis, fitur untuk mendeteksi orang yang terinfeksi mencurigakan menggunakan gadget pintar yang dapat dikenakan. Kerangka yang diusulkan menyediakan peta atau pola rantai komunikasi yang terus diperbarui orang yang terinfeksi COVID-19 yang mungkin ada di sekitar kita. Model yang diusulkan akan membantu mendeteksi dan melacak orang yang tertular. Apakah itu juga akan menyimpan catatan data pasien untuk analisis dan membuat keputusan menggunakan edge computing. Dan kesimpulan dari paper tersebut adalah studi saat ini mengusulkan sistem surveillance yang mampu mendiagnosis infeksi virus corona dalam tubuh manusia dengan bantuan kesehatan gadget memantau, mengenali H2H yang dicurigai virus rantai dengan bantuan edge computing dalam IoT. Pantau orang yang dicurigai melacak langsung lewat aplikasi, menyediakan modul mekanisme rekomendasi dan peringatan untuk mengamankan orang sehat setiap kali orang terinfeksi atau dicurigai tertular.
Dan berikutnya paper nomor 15 dengan judul New Normal Cooperative Paradigm for COVID-19 Timely Detection Containment Using Internet of Things and Deep Learning. Paper tersebut dipublikasi tanggal 15 Agustus 2020 dengan link berikut. Dengan masalah penelitian menghentikan penyebaran COVID-19 penting, tetapi melanjutkan aktivitas kehidupan sehari-hari penting juga. Prosedur operasi standar SOP dengan lockdown untuk membantu kemungkinan penyebaran infeksi dapat membantu mencapai tujuan memulihkan ekonomi dengan aman, lingkungan hidup, untuk membuka bisnis dan ekonomi. Penting untuk melakukan screening massal, pelacakan infeksi, pasien yang dicurigai pemantauan dideteksi tepat waktu untuk mengurangi penyebaran lebih lanjut. Dan metode penelitian yang digunakan dalam paper tersebut adalah pelacakan penyebaran infeksi menggunakan simulasi Python dan CNN based image detection model. Dan pembahasan paper tersebut adalah paradigma berbasis IoT terhubung. 1. Deteksi tepat waktu dan tindakan yang tepat untuk menghentikan penyebaran. Dan kedua, new normal dengan terhubung dan dimulainya kembali aktivitas kehidupan sehari-hari. Pertama, kamera pengintai yang terhubung mendeteksi pelanggaran jarak sosial yang mendeteksi objek dan melaporkan untuk kemungkinan penyebaran virus. Setelah itu, server berbasis Nodus kabut melacak perangkat seluler yang terhubung dengan pasien aktif yang dikonfirmasi di area yang dilaporkan. Setiap perangkat yang dapat dikenakan berdasarkan bantuan IoT dalam mengidentifikasi orang dengan gejala tinggi di area yang dilaporkan. Jika pasien dikonfirmasi atau seseorang dengan gejala tinggi di area yang dilaporkan, pemicu sistem atau peringatan atau tindakan untuk menahan penyebaran virus menggunakan sistem perawatan kesehatan yang terhubung. Untuk kesimpulan paper tersebut adalah kami mengidentifikasi jarak sosial pelanggaran menggunakan deteksi objek berbasis CNN dan melacak orang yang terpapar atau terinfeksi menggunakan perangkat pintar yang dapat digunakan. YOLO versi 3 Darknet 53 model berdasarkan CNN mencapai akurasi 90% dalam deteksi objek untuk mengidentifikasi jarak antar objek dan pelanggaran jarak sosial. Untuk itu, simulasi Python berhasil melacak semua orang yang terpapar. Dengan kemungkinan itu mereka akan terinfeksi dan tanpa masker. Kami percaya itu pandemi dapat dijauhi dengan usulan terkait. Dan untuk berikutnya paper nomor 16 dengan judul Development of Machine Learning Algorithm to Predict Intubation Among Hospitalized Patients with COVID-19. Link paper tersebut 16 November 2020 dengan link berikut. Masalah penelitian dalam wabah COVID-19 diperlukan teknologi, dalam hal ini machine learning, untuk memprediksi intubasi prediksi pada pasien yang diagnosis atau dicurigai COVID-19. Untuk metode penelitian paper tersebut adalah studi cohort retrospektif pasien yang didiagnosis atau sedang diselidiki untuk COVID-19. Algoritma pembelajaran machine learning telah dilatih untuk memprediksi kehadiran intubasi di masa mendatang berdasarkan data vital laboratorium dan demografi sebelumnya. Kinerja model dibandingkan dengan indeks ROX, alat prognostik tervalidasi untuk prediksi ventilasi mekanis. Dan berikutnya untuk pembahasan paper tersebut adalah 4.087 pasien dirawat di 5 rumah sakit antara Februari 2020 dan April 2020, disertakan 11,3% pasien diintubasi. Model pembelajaran mesin mengungguli indeks ROX yang mendemonstrasikan area di bawah kurva karakteristik penerima AUC 0,84 dan 0,64 dan area di bawah kurva posisi recall AUPRC
masing-masing 0,30 dan 0,13. Dalam analisis Kaplan-Meier, pasien yang disiagakan oleh model lebih cenderung memerlukan intubasi selama masuk, P lebih kecil dari 0,0001. Dan kesimpulan dari paper tersebut adalah, pada pasien yang didiagnosis atau sedang diselidiki untuk COVID-19, machine learning dapat digunakan untuk memprediksi risiko intubasi di masa depan berdasarkan data klinis yang dikumpulkan secara rutin dan tersedia dalam pengaturan klinis. Pendekatan semacam itu dapat memfasilitasi identifikasi pasien berisiko tinggi untuk membantu dalam perawatan klinis. Dari hasil analisa paper yang telah dibaca tersebut, tiap anggota kami akan mengambil salah satu dari paper yang dimana jika algoritma yang ada pada paper dapat sangat bermanfaat jika diaplikasikan di dunia nyata, khususnya di Indonesia. Dari paper yang telah saya baca dan analisa, saya memilih paper yang berjudul Graph-Based Clustering Algorithm for Social Community Transmission Prediction of COVID-19. Dalam paper tersebut, algoritma yang digunakan adalah algoritma pengelompokan grafik Quick Region di mana bobot node sebagai jumlah kasus aktif dan jarak sebagai bobot edge. Kemudian grafik dihubungkan berdasarkan ambang jarak di mana node merupakan tingkat administratif dan ukuran jarak memberitahu kemungkinan transmisi antara komunitas yang terpisah. Sehingga dengan data tersebut dapat diprediksi wilayah-wilayah potensial yang dapat menjadi hotspot. Dengan itu dapat dilakukan langkah awal untuk pencegahan penyebaran virus tersebut. Dari paper yang saya telah baca dan saya analisis, saya akan memilih paper yang berjudul Destination Making Algorithm for Learning and Adaptation with Application to COVID-19 Data. Dalam paper tersebut, algoritma yang digunakan untuk pekerjaan ini berfokus pada pengembangan keluarga baru algoritma, pengambilan keputusan untuk adaptasi dan pembelajaran yang mana secara khusus disesuaikan dengan masalah keputusan dan dibangun dengan membangun prinsip-prinsip pertama dari teori keputusan. Kami mengusulkan skema baru dimaksud sebagai BLLR, algoritma ratio log kemungkinan penghalang, dan menunjukkan penerapan pada data nyata dari pandemi COVID-19. Hasilnya menggambarkan kemampuan alat desain untuk melacak berbagai fase wabah. Kesimpulannya adalah hasil untuk menggambarkan alat desain ini bisa dibuat berbagai dan melacak berbagai wabah atau virus-virus yang ada di dunia ini. Dari paper yang sudah dianalisis dan dibahas sebelumnya, saya memilih salah satu paper yang bisa diterapkan di dunia nyata, khususnya Indonesia. Paper tersebut berjudul COVID-19 Face Mask Detection Using TensorFlow, Keras, and OpenCV. Dalam paper tersebut menyajikan pendekatan yang disederhanakan untuk mencapai tujuan ini, menggunakan beberapa package machine learning dasar seperti TensorFlow, Keras, OpenCV, Scikit-learn. Metode yang diusulkan mendeteksi wajah dari gambar dengan benar dan kemudian mengidentifikasi jika memiliki masker atau tidak. Sebagai pelaksana tugas pengawasan, itu juga bisa mendeteksi wajah bersama dengan masker yang sedang bergerak. Metode itu tercapai akurasi hingga 95,77% dan 94,58% masing-masing pada dua perbedaan kumpulan data. Kami mengeksplorasi nilai parameter yang dioptimalkan menggunakan model Sequential Convolutional Neural Network untuk mendeteksi file adanya masker dengan benar tanpa menyebabkan pemasangan yang berlebihan. Penelitian tentang deteksi wajah membutuhkan pengenalan ekspresi, pelacakan wajah, dan estimasi pose. Diberikan gambar acak. Tantangannya adalah mengidentifikasi wajah dari gambar. Deteksi wajah adalah tugas yang sulit karena
wajah berubah ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Jadi pekerjaan yang melelahkan untuk citra yang buram, yang terhalang oleh beberapa hal yang lain yang tidak menghadap kamera dan sebagainya. Deteksi wajah oklusif hadir dengan dua hal utama. Tantangan 1, tidak tersedianya kumpulan data yang cukup banyak berisi wajah bermasker dan tidak bermasker. Dan yang kedua, pengecualian ekspresi wajah di area tertutup. Memanfaatkan secara lokal algoritma linear embedded LLE dan kamus dilatih pada kumpulan wajah bermasker yang sangat kolosal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tetap patuhi 3M dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.